Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan novel sejarah berjudul Old Shatterhand. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi pada link kolom chat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Rafa Raura. Terima kasih kepada host Gali Azazi. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari presenter kita yaitu Ziyad. Kepada presenter tolong mic-nya dinyalakan. Oke, ulang loh. Pada tema kali ini saya akan membahas novel sejarah berjudul Winnetou. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu bahwa novel sejarah adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta tentang berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu. Kendati begitu, fakta-fakta itu diisi dengan imajinasi penulis atau ditambah dengan imajinasi penulis sendiri. Pada novel Winnetou ini saya mengambil subbagian yang berjudul Old Shatterhand, di mana sang tokoh utama mulai mendapati julukan sebagai setelah dia melumpuhkan musuhnya yang sangat kuat. Untuk bagian orientasi yang arti pengenalan, di sini novel ini menggunakan kalimat berupa seperti ini, berupa berikut ini. Pembaca tercinta, tahukah kau apa arti kata tanduk hijau? Pasti sangat marah dan merasa terhina jika seseorang dijuluki dengan istilah tanduk hijau. Tanduk hijau adalah seseorang yang mana masih hijau, juga baru dan masih awam di kawasan Wild West. Di sini dari satu paragraf indah atau satu kalimat ini kita telah mengetahui latar dan maksud dari tujuan dari novel ini dibuat, yang artinya tanduk hijau yang artinya adalah seorang yang belum berpengalaman, julukan bagi seorang belum berpengalaman, dan latarnya adalah Wild West yang artinya berada di barat jauh, artinya di Amerika. Kemudian pada bagian pengungkapan peristiwa yang artinya jalannya peristiwa, di sini disebutkan bahwa sang tokoh utama telah memasuki beberapa keadaan yang dimana mendukung sistem kerjanya, dimana sang tokoh utama bekerja sebagai pengukur jalan untuk membuat kereta yang mereka khawatir semua akan mendapat gangguan dari suku Kiowa, Apache, dan Comanche. Kemudian pada bagian konflik, di sini disebutkan bahwa konflik itu dimulai ketika sang tokoh utama memiliki perselisihan dengan rekan-rekan kerjanya yang merupakan suku Yankee. Dan kita mengetahui bahwa jika kita membaca novel ini, kita akan mengetahui bahwa sang tokoh utama adalah orang Jerman, yang mana pada saat itu orang Jerman pada abad ke-18 itu memang orang Jerman adalah orang yang sangat baru ketika menduduki Amerika. Di sini bisa kita lihat sendiri paragraf untuk menunjuk konfliknya. Rekanku yang semuanya adalah kaum Yankee menyebutku orang Jerman yang tak banyak akal. Mereka ingin mendapat uang tanpa banyak tanya. Sebagai seorang Jerman yang berilmu, aku merasa lebih baik jujur menghadapi rintangan ini. Namun mereka lebih memilih kebalikan. Aku tak membiarkan itu mempengaruhiku. Artinya akan ada perselisihan di antara mereka. Lanjut.
Puncak konflik. Di sini ada suatu peristiwa yang menjelaskan setelahnya adalah resolusi. Ini pasti sebelum resolusi ada yang namanya puncak konflik. Di sini sang tokoh utama mulai menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa dia bukanlah tanduk hijau. Dan kalimatnya adalah sebagai berikut. Bancroft marah karena ada orang yang mengganggunya tidur, tapi ia langsung bersikap sopan saat tahu bahwa White telah tiba. Kedua orang ini belum pernah bertemu. Bancroft menawarkan White segelas brandy, tapi White langsung meluapkan kemarahannya. Bancroft mendengarkan dan dengan diam, lalu menyambar lengan White dan berteriak. Lanjut. Kemudian di sini si Bancroft ini meminta bantuan kepada pengawal-pengawalnya. Namun di sini adalah kesempatan bagi si tokoh utama untuk menunjukkan kemampuannya, yaitu ketika dia meninju pembantu si Bancroft ini. Kemudian pada bagian resolusi, Sam Hawkins yang merupakan teman dari sang tokoh utama bersama White memujinya sebagai bentuk dari apresiasi dari tindakannya, karena mereka melihat sang tokoh utama ini sangatlah hebat, bisa menjatuhkan orang yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Akhirnya dia mendapatkan julukan Shatterhand, yang artinya orang yang bisa menjatuhkan orang lain yang lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Kemudian Mr. White mengajak sang tokoh utama untuk pergi dari rekan-rekan kerjanya, dan sang tokoh utama setuju. Namun sang tokoh utama juga menolaknya di situ karena ia masih harus bekerja sesuai dengan arahan yang telah diminta oleh atasannya. Namun Mr. White ingin menghiburnya sebentar. Akhirnya mereka pergi berburu keluar dari area itu. Ada bagian koda. Di sini koda ada penyelesaian masalah dan mengerti ya koda itu apa. Sebenarnya aku ingin bekerja, tetapi ini hari Minggu, hari yang religius di alam sekalipun. Kristus tetap merenung dan berjiwa spiritual. Di sini koda artinya mungkin penyelesaian masalah yang berlanjut. Artinya tidak akan ada masalah lagi antara tokoh utama juga si pembuat masalahnya. Artinya tidak ada konflik lagi setelahnya. Dia ditutup dengan kalimat dari Bancroft yang setelah sang tokoh utama ini meminta izin kepada Bancroft. Pergilah, semoga setan akan mematahkan lehermu. Jawab Bancroft ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman saya. Jadi cerita All Shatterhand ini termasuk ke dalam cerita novel sejarah karena memenuhi struktur novel sejarah tersebut. Selanjutnya akan saya berikan kepada host untuk penutupannya. Terima kasih. Terima kasih untuk presenter. Saya akhiri VCT kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyimak VCT kelompok kami. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.